Tau gak orang kesel gitu loh. Udahlah gitu loh, bersaing sehat. Kalau memang nggak suka aku keluarin skincare, aku mundur. Kalau memang nggak kalian, kalau misalnya si bos nggak suka aku ngeluarin skincare, si bos baser ya, aku mundur. Tapi kamu juga harus mundur, biar sama-sama nggak jualan kita. Dalam ini nggak usah bahas. 10M bagi 4 katanya. Gila lu. Kamu kira gampang nyari uang 10M? 10M, 1M aja perlu reseller 1000 loh yang order. Baru dapat 1 miliar di aku ya. Satu reseller kan cuma 1 juta tuh ya. Join MK Skin. Untuk mendapatkan 1 miliar itu aku tuh perlu 1000 reseller. Kamu bayang nggak? Terus aku dituduh sekarang menyumbang. Kan aneh gitu loh. Siapa sih Mami? Ada akun-akun itu terus digoreng-goreng sama si bos baser. Digoreng-goreng, di capture, digoreng-goreng. Ya nggak usah sih. 1 miliar tuh banyak loh. Perlu 1000 reseller jual belanja. Kamu bayang nggak? Perlu 1000 reseller buat belanja MK Skin untuk 1 miliar itu. Kalau zaman dulu sih Mami di brand sebelumnya karena memang jualannya rame banget, ya gampang dapat uang. Kalau sekarang kan namanya brand baru, perlu biaya marketing, temen-temen, perlu biaya bahan baku, nandon kemasan, perlu biaya risetnya itu yang paling mahal untuk brand baru. Terus tiba-tiba aku di framing buat mendanai, kan lebih daripada aku mendanai ya, lebih baik aku buka cabang Tuniang ya kan, sehari 20 lumayan ya kan, yang belanja 700-800 packingan. Maaf ya Krisna, aku ngomel, nggak bisa di stop ini karena nggak ada Aji sih. Nggak bisa sih Ji, ini terakhir sih aku ngomel Ji, maaf Ji ya. Sekarang ngerasa nggak pernah lakuin sih, jadi Karena aku tuh nggak ngelakuin, dan bukan nggak ngerasa Ji, Beb. Aku tuh nggak ngelakuin gitu loh. itu dah. Ini baru aku, kenapa baru sekarang? Kemarin aku ada acara gitu loh. Nggak mungkin aku tuh bad mood gitu. Belum BA aja belum ada Mami loh. BA aku masih mukaku sendiri. Biaya risetku mahal banget karena kemarin kita kan anak-anak kita lama di Jepang, lama di Korea. Kita ambil hikmahnya, MK Skin itu artinya itu mau besar nih Mami. Iya, tapi masalahnya kayak gini kan buat kayak gini loh. Iya, Tuhan ngasih jalan nggak sih buat aku di jalan ini gitu loh. Kalau Tuhan nggak ngasih jalan ya udah gitu loh. Maksudnya kita kan tidak pernah memaksa. Kita cuma berusaha sebagai manusia gitu loh. Dalam perjalanan kita banyak banget yang nyerang ini itu, kan kita juga berpikir apakah Tuhan kasih aku jalan di sini. Kalau nggak dikasih jalan aku juga bisa yang lain gitu loh maksudnya. Tapi kalau aku mundur, si bos dasar harus mundur juga gitu. Jadi jangan menyerah Mami katanya. Iya. Ini justru menurut aku tuh jalan karena Mami mau besar nantinya. Jadi emang harus melewati guncangan-guncangan. Tapi sudah lah ya. Udah ya. Begitulah unek-unek aku guys. Minta karet dong Beb. Aku, Igun, Kak Niki bertiga itu tetap baik gitu loh maksudnya. Gak ada masalah. Jangan di framing orang makin berantem gitu loh. Takutnya berantem gitu. Jangan di framing yang aneh-aneh gitu. Biasa aja. Biaya ngurus BPOM memang 1000 doang. BPOM nggak mahal. BPOM nggak pernah mahal. Yang susah itu adalah biaya pengurusannya. Kalau dokumen pengurusannya. Kalau biaya BPOM nggak mahal, 500 ribuan biaya BPOM. Iya. Nggak mahal. Itu sih, mohon maaf ya. Hari ini aku baru ngomong karena kemarin aku ada acara sampai malam banget. Tadi aku GERD. Pagi aku kena serangan GERD. Terus banget.
Ya gitu aja gitu loh. Jangan bilang Maharani ke Malang ngeluarin skincare nyari bukan uang tujuan utamaku di MK Skin ini gitu loh. Tujuan utamaku adalah buat teman-teman reseller tuh biar ada penjualannya. Aku tuh cukup lah gitu loh. Maksudnya apa sih yang kita cari di dunia? Bener nggak? Makan udah oke, anak oke, sekolah anak, tabungan buat sekolah anak ada, kendaraan ada. Apa yang kita cari gitu loh? Itu aja kemarin aku acara di Bali Nusra, aku pakai baju yang 3 tahun yang lalu. Bener nggak Beb? Yang merah Iya, itu. bener. Teman-teman kan nonton kemarin aku live ya. Itu baju 3 tahun yang lalu aku pakai. Aku mencoba lagi. Maksudnya udahlah Maharani gitu loh maksudnya. Udahlah Maharani, kamu tuh harus bersyukur dengan apa yang kamu punya. Lagi masak-masak, julid banget. Udah gitu loh, jangan diganggu bos. Jangan dibahas mami ya. Maksudnya udah gitu loh, maksudnya apa yang kita cari? Aku bergaul juga nggak berani sekarang, takut dibilang pro ini pro itu. Aku loh sampai nggak berani datang ke acara siapapun. Bahkan Fuji aja WA sudah datang ke acara nikahan kakaknya, aku nggak datang. Karena kenapa? Aku tuh kayak kena mental gitu loh. Ketemu orang-orang yang kayak aku tuh kayak down gitu loh, ngerti nggak? Tau nggak orang down ngerasa bahwa aku tuh bukan siapa-siapa gitu loh. Yang ngerasa kayak ya udahlah aku lebih baik di Bali. Banyak temen-temen artis yang ngechat. Kemarin Mama Rita juga ngechat. Mamanya Gigi ngechat, Rani kamu kenapa menghilang katanya. Aku tuh kayak nggak pede gitu loh. Mbak, manggisnya kapan katanya, ini petik manggisnya kapan? Habis lebaran. Katanya habis lebaran ya. Habis lebaran nih guys. Karena mami harus belajar ke Itali, jadi nggak bisa. Karena harus belajar ke Itali dulu, jadi habis lebaran kita petik manggis. Jadi teman-teman artis tuh teman-teman artis ya yang pernah kerja sama dulu banyak yang ngechat, termasuk Arafi juga ngechat Aji nyemangatin. Jadi aku tuh ya udahlah gitu loh, di Bali aja. Aku mau berkebun, nanti mau punya ayam bertelur, telurnya aku masak, slow living, terus tiap hari ke pabrik ngecek lab. Reseller nanti kan udah pasti punya leader-leadernya udah jalan, tinggal kita benerin kualitas aja. Bener nggak Shine White? Ratna Sari, jadi nanti anak-anak yang jalan di lapangan, aku tuh cukup urusin kualitas produk aja, upgrade ingredient, beli bahan baku yang bagus. Udah, hidupku kayak gitu, tolong jangan ganggu. Aku nggak akan ganggu orang pun, nggak akan ada niat aku buat ganggu orang, nggak pernah terniat aku buat ganggu orang. Jadi jangan pernah buat ganggu kita. Kok gemeter mami? Karena terlalu semangat gitu loh. Meditasi mami, oke. Nanti aku meditasi. Gitu, oke. Pokoknya yang komen sampai mama mertuaku hari ini ngechat aku sampai meledak. Karena kasihan namanya orang tua ya. FYP-nya buncor bawa aku kesini katanya. Kasihan orang tua, bener deh. Itu komennya jahat-jahat sih. Itu akun yang buat framing aku tuh juga udah WA belum dibales sampai sekarang. Pengen banget tahu dari siapa pembisiknya sehingga ada foto aku lagi ngebahas lagi. Emosi deh. Semangat mami. Aku tuh bukannya nggak mau berteman sama orang-orang sekarang ya. Aku tuh ngerasa bahwa aku tuh down, maksudnya yang kayak aku tuh minder. Ngerti nggak? Mami kok nggak pernah kesini, mami kok nggak pernah. Aku tuh ngerasa aku tuh lagi minder. Aku lu bebek sendiri, kayak
udahlah sendiri aku, terus ada kalian juga reseller aku, udahlah segitu. Terus aku juga nggak berani disuruh ketemu ini, udah nggak berani. Karena kenapa? Takut banget digiring opini pihak ini, digiring opini pihak itu, sampai aku ketakutan loh. Jahat banget komen-komen orang gitu loh.